Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, kelas 7 dan kelas 8 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu walaupun dalam keadaan daring ya, atau online. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya. Untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam atau ketika kita berpuasa, yaitu yang pertama menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka itu adalah hal-hal yang disunahkan, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Muttafaq alaih. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu adalah hukumnya sunnah ya. Jadi orang akan mendapatkan kebaikan ya, mendapatkan kebaikan ketika orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika sudah waktunya berbuka, jangan sampai anak-anak mengulur waktunya ya, walaupun pada saat itu masih kuat puasa ya. Jadi segerakan kalian berbuka ketika sudah waktu maghrib ya, itu salah satu yang disunahkan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang disunahkan ketika puasa yaitu berbuka dengan kurma ya. Kalau tidak ada kurma atau dengan hal-hal yang rasanya manis ya, seperti mungkin teh manis ataupun minum-minuman ya yang manis. Yang penting jangan sampai minum-minuman itu yang menyebabkan kalian menjadi sakit ya. Misalkan contohnya minum es. Karena apa? Karena lambung pada saat kalian kosong kemudian kena minuman yang dingin ya, ada perubahan dalam lambung, itu menyebabkan ya, orang tersebut bisa menjadi demam atau sakit. Maka yang disunnahkan ketika kalian untuk berbuka itu sebenarnya ya memakan kurma ya sebanyak, mungkin kalau Rasulullah sendiri dulu 7 butir kurma. Kalau kalian misalkan mampunya 1 ya silahkan ya, atau 3 ataupun 5 ataupun 7. Jadi makan kurma itu yang disunahkan itu ganjil. Jadi itu ya salah satunya yang disunahkan ketika berbuka puasa, yaitu mengkonsumsi atau makan kurma. Kemudian yang ketiga yang disunahkan ketika puasa adalah membaca doa. Jadi jangan sampai kalian lupa membaca doa, karena doa yang sangat ijabah itu pada saat di bulan suci Ramadan, terutama di waktu-waktu tertentu ya, termasuk
di waktu pada saat kalian berbuka, ya, atau menjelang buka. Jadi jangan sampai kalian ketika menjelang berbuka kalian masih ngabuburit, ya, masih jalan-jalan kemana-mana, padahal waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat ijabah untuk kalian berdoa kepada Allah, ya. Atau kalian bisa membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim, ataupun doa-doa yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang disunahkan ketika puasa itu adalah mengakhirkan bersahur. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah hukumnya, ya. Jangan kalian pada saat sahur itu pada pukul 1 malam misalkan, ya, atau jam 2, itu yang tidak disunahkan. Jadi waktu yang terbaik itu adalah di sepertiga malam. Boleh kalian pada saat jam 3, ya, atau yang lebih bagus lagi jam 4, ya. Jarak, ya, kata Rasulullah, jarak yang sangat disunahkan itu adalah antara ketika kalian membaca Al-Quran 50 ayat, ya, sampai subuh. Nah, itu berarti kurang lebihnya sekitar, kalau kalian membaca itu bisa 30 menit, berarti jam 4, ya, jam 4 menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang disunahkan untuk sahur, ya. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan tasakhuru fa innahu fisyahuri barokah, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Makanya jangan kalian sampai tidak sahur. Kemudian yang kelima, yang disunahkan ketika puasa adalah memperbanyak baca Al-Quran, ya. Banyak membaca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, ya. Pahalanya luar biasa. Misalkan kalau kalian membaca bismillah saja itu tidak terhitung, karena pada dalam hadis itu setiap huruf itu akan dikalikan 10 kali kebaikan, ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, ya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, kemudian mim satu huruf, dan setiap huruf itu akan dikalikan 10 kebaikan. Itu, ya, makanya usahakan kalian setiap hari baca Al-Quran, ya, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Kemudian yang ke-6 yaitu senantiasa bersedekah, ya. Bersedekah walaupun sedikit, ya. Ketika kalian memberikan misalkan 1 butir kurma kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa dan tidak mengurangi sedikit pun. Maka banyakin, ya, anu sekalian, untuk berinfak, bersedekah, apapun bentuk sedekahnya, yang penting halal dan thayyib, insyaallah itu akan menjadi keberkahan buat kalian semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu jauhkan, ya, diri daripada bercakap atau perkara yang sia-sia, ya, dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Ya, misalkan kalian banyak bergadang malam, tidak sholat malam, tahajud, ataupun kalian mungkin tidak banyak membaca Al-Quran karena banyak bergadang, ya, sehingga pada saat kalian bergadang malam biasanya ngantuk sampai kalian ketiduran, kadang-kadang tidak sahur, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang sia-sia. Untuk itu, anu sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, perbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, ya, ibadah sholat, ibadah puasa, infak, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.